bansos BLT itu adalah uang dari Presiden Jokowi. Ini pembodohan masyarakat, ini kebohongan publik, ini penyesatan informasi. Seharusnya Presiden malu dengan anak buah sekualitas Juhas seperti ini. Karena jelas-jelas bahwa bansos atau BLT itu adalah anggaran negara yang masuk dalam APBN yang sudah disetujui oleh DPR, artinya ini uang kita, uang rakyat, bukan uang pribadi siapapun, termasuk uang pribadi presiden. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam Opini Rudi. Sahabat Indonesia, beberapa waktu yang lalu saya mengkritisi atau mengkhawatirkan terjadinya politisasi bantuan sosial, bansos, dan bantuan langsung tunai BLT. Ternyata kekhawatiran saya terbukti. Yang mengamplifikasi kekhawatiran saya adalah Menteri Perdagangan, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan. Julhas ini memang tidak tahu malu, tidak tahu tempat. Kampanye di Jawa Tengah, kalau tidak salah di Kendal, dia mengatakan bansos BLT itu adalah uang dari Presiden Jokowi. Ini pembodohan masyarakat, ini kebohongan publik, ini penyesatan informasi. Seharusnya Presiden malu dengan anak buah sekualitas Juhas seperti ini. Karena jelas-jelas bahwa bansos atau BLT itu adalah anggaran negara yang masuk dalam APBN yang sudah disetujui oleh DPR, artinya ini uang kita, uang rakyat, bukan uang pribadi siapapun, termasuk uang pribadi presiden. Kita sempat mengkhawatirkan karena alokasi dana bansos BLT ini super jumbo, 490 sekian triliun tahun 2024. Sudah digelontorkan tanggal 15 Desember 2023. Kemasannya macam-macam. Bantuan El Nino lah atau apapun namanya. Kita menduga bahwa ini terkait dengan upaya dari pemerintah untuk mendukung paslon dalam cawapres tertentu. Kita menduga hal itu akan dilakukan. Cuma waktu itu kita berpikir kita tidak boleh seuzon. Karena menurut saya bansos BLT itu adalah kewajiban negara kepada rakyatnya. Jadi artinya bansos BLT itu adalah hak sepenuhnya rakyat. Karena uangnya dari APBN. Uang rakyat juga dari hasil pajak, dari hasil bumi Indonesia yang lain, dan itu hak sepenuhnya masyarakat Indonesia yang membutuhkan. Tapi sampai kapanpun memang modus bansos BLT ini akan menjadi alat kampanye. Bukan hanya di era Pak Jokowi saja, saya kira. Di era sebelumnya juga melakukan hal yang sama. Tapi yang dilakukan oleh Menteri Perdagangan Julhas ini memang keterlaluan. Terlalu terlanjang, terlalu melemahkan atau merendahkan
martabat rakyat, seolah-olah itu adalah uang presiden yang diberikan seperti sinterklas begitu, dan rakyat harus menerima uluran tangan dari pribadi presiden. Ini penyesatan, ini pembodohan sekaligus pembohongan publik. Harusnya orang-orang seperti Juhalis ini ditindak. Kalau orang melakukan penyesatan, melakukan kebohongan publik, ada unsur pidananya di situ. Tapi saya tidak yakin hal ini akan ditindak, diproses oleh pemerintah. Karena memang sudah menjadi rahasia umum bahwa Presiden Jokowi itu mempunyai preferensi mendukung paslon nomor 2. Di situ ada Pak Prabowo, di situ ada anak sulungnya. Ya, maksud akal juga. Tapi ngono-ngono neng ojo ngono. Begitu-begitu tapi jangan begitu sekali lah. Berilah pembelajaran pada masyarakat. Cerdaskan masyarakat dan sadari masyarakat tentang hak-haknya. Jangan rakyat ini ditipu, dibohongi. Jangan rakyat dijadikan objek untuk mencari dukungan untuk memperpanjang kekuasaannya. Ini yang menurut saya sangat tidak masuk akal. Saya menunggu respon dari DPR. Karena kalau benar Juhalis mengatakan hal demikian, itu melecehkan DPR juga. Karena itu bansos itu anggaran yang disetujui juga oleh DPR. Harusnya pemerintah melalui presiden atau Mensesnek atau kepala staf presiden itu memberikan pelurusan terhadap penyesatan informasi yang dilakukan oleh Zulkifli Hasan atau Julhas. Harusnya Zulkifli Hasan itu fokus pada pekerjaannya sebagai Menteri Perdagangan. Harga beras tetap melambung tinggi, harga bahan-bahan pokok juga tidak kunjung menurun. Ini tugas utamanya seorang Menteri Perdagangan, bukan berkampanye untuk kepentingan paslon tertentu dengan memanfaatkan sarana yang dimiliki oleh negara, yang itu adalah hak sepenuhnya rakyat. Kita harus melawan upaya siapapun dengan cara yang sangat tidak elok, membodohi rakyat, membohongi rakyat. Jadi ini bagian dari perlawanan saya sebagai rakyat, karena kita melihat dengan telanjang ada upaya penyesatan informasi yang dilakukan oleh seorang Menteri Perdagangan yang seharusnya cukup elok, cukup netral untuk tidak berpihak. Tapi inilah inkonsistensi dari Presiden Jokowi, bahwa ketua umum partai menjadi menteri. Beginilah hasilnya. Dulu di awal periode pertama pemerintahan Pak Jokowi ada ketetapan bahwa ketua umum partai tidak diperbolehkan menjadi menteri. Tapi itu 10 tahun yang lalu ternyata sangat tidak konsisten, karena buktinya ketua umum Gerindra, ketua umum Golkar, ketua umum PAN jadi menteri juga. Banyak inkonsistensi dari kebijakan atau pernyataan dari presiden sendiri. Inilah akibatnya, dampak dari inkonsistensi seorang presiden. Akhirnya seorang ketua umum partai tidak bisa meletakkan dirinya sebagai ketua umum partai atau sebagai menteri perdagangan. Semua serba overlapping, tumpang tindih. Semua serba pragmatis. Dan kita tidak bisa membiarkan. Civil society, kelompok akademisi harus mengkritisi hal ini. Jangan sampai ini terus berlanjut, politisasi bansos, BLT digunakan terus untuk mendukung paslon tertentu. Rakyat kembali dibodohi, rakyat kembali disesatkan, rakyat kembali dibohongi. Ini yang harus kita lawan. Saya kira itu opini saya terkait dengan tingkah laku
Zulkifli Hasan yang sangat-sangat memalukan, dan mudah-mudahan ada teguran kepada Zulkifli Hasan baik dari DPR, mungkin dari Bawaslu, atau mungkin dari Presiden. Meskipun yang terakhir ini saya tidak yakin, karena kita tahu preferensi dukungan Presiden ke paslon mana kita tahu. Baiklah sahabat Indonesia, terima kasih Anda telah mengikuti Opini Rudi. Kita bertemu kembali dalam Opini Rudi selanjutnya. Salam satu Indonesia, salam Pancasila, salam Indonesia berintegritas. Saya Rudi S. Kamil.